Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dedi Chandra. NIM saya 22101006. Saya di kelas 22.2. Saya berasal dari kampus STIE Kapraspia dan jurusan saya manajemen. Di video ini saya akan menjelaskan tentang permintaan agregat pasar barang dan pasar uang. Pengertian permintaan agregat adalah jumlah total permintaan dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian pada suatu periode waktu tertentu. Dalam konsep ekonomi makro, permintaan agregat digunakan untuk mengukur jumlah total permintaan untuk semua barang jadi dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat adalah tingkat pendapatan, harga barang dan jasa, suku bunga, kebijakan fiskal dan moneter, dan faktor-faktor lainnya. Kita masuk ke pengertian pasar barang. Pasar barang adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara permintaan dan juga penawaran pada suatu produk, barang, atau jasa. Dalam sistem perekonomian yang tertutup, permintaan utama berasal dari sisi sektor rumah tangga sebagai konsumen atau pembeli dan pemerintah selaku pihak produsen ataupun pihak penjual. Pasar barang merupakan pasar yang dimana tempat bertemunya penawaran dan permintaan di atas sebuah barang atau jasa. Biasanya pasar barang ini disebut atau dikenal dengan istilah sektor real. Kurva IS merupakan sebuah kurva yang dapat menghubungkan antara suku bunga I atau R dengan pendapatan nasional Y yang menunjukkan titik tingkat keseimbangan pada pasar barang yang akan selalu berpatokan kepada pendapatan nasional, pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Hanya saja yang membedakannya adalah investasi. Terdapat beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas dari pasar barang, yaitu 1. Ada penjual dan calon pembeli. Artinya kehadiran penjual dan calon pembeli ini diperlukan agar interaksi maupun transaksi bisa terjadi. Jika hanya ada salah satunya saja, maka tidak bisa disebut sebagai pasar barang. 2. Ada interaksi antara penjual dan calon pembeli. Artinya interaksi ini biasanya bisa terjadi ketika penjual bertemu langsung dengan pembeli. Namun, pesatnya teknologi memungkinkan penjual dan pembeli bisa melakukan secara online saja. 3. Ada barang atau jasa yang dijual belikan. Maksudnya barang atau jasa ini memang benar-benar tersedia, bukan berbentuk fiktif belaka. 4. Ada permintaan dan penawaran. Agar barang maupun jasa yang dijual laku, tentunya pihak penjual perlu melakukan penawaran, misalnya dengan melakukan promosi iklan. Nantinya promosi yang diiklankan tersebut dapat dilihat oleh calon pembeli sehingga mereka bisa meresponnya dengan permintaan. Terdapat 2 fungsi utama dari pasar barang, yaitu untuk informasi dan transaksi. Penjelasan mengenai fungsi pasar barang adalah sebagai berikut: tempat mendapat informasi barang dagang. Di dalam pasar barang tentunya akan dijual sebagai jenis komoditas dengan harga dan kualitas yang bervariasi. Informasi ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dari kegiatan jual beli agar mengetahui gambaran tentang barang dagang. 2. Tempat terjadinya transaksi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pasar barang adalah tempat dengan fungsi sebagai sarana transaksi antara penjual dan pembeli. Tentunya pihak penjual maupun pembeli dia bebas melakukan penawaran serta permintaan atas komoditas di pasar ini. Ada juga beberapa manfaat yang dirasakan oleh pihak penjual maupun pembeli atas kehadiran pasar barang. Antara lain membantu produsen menjual barang, yang artinya penjual atau produsen tidak perlu keliling menawarkan dagangan atau mencari konsumen karena sudah tersedia tempatnya. 2. Memudahkan konsumen mendapatkan barang. Konsumen bisa menemukan berbagai penawaran atas barang yang mereka butuhkan melalui pasar barang. 3. Meningkatkan devisa negara. Barang dalam negeri yang berkualitas bisa bersaing secara internasional dan nantinya dapat membantu meningkatkan devisa negara. Berikut ada beberapa contoh dari pasar barang, di antara lainnya
Pasar barang produksi. Pasar ini memperjualbelikan faktor-faktor produksi seperti mesin otomotif, mesin industri, tenaga kerja, dan lain-lain. Pasar barang konsumsi. Pasar ini memperjualbelikan barang yang bisa langsung dikonsumsi atau diolah konsumen seperti beras, sayuran, buah, daging, dan lain-lain. Pasar barang seni disebut tempat ini memperjualbelikan karya seni dari berbagai daerah, misalnya seperti pasar Beringharjo di Yogyakarta, Sukawati di Bali, dan berbagai tempat lain. Itu tadi pembahasan mengenai pasar barang. Dapat disimpulkan bahwa pasar barang adalah sarana yang mempertemukan penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi komoditas. Sekarang kita membahas pengertian pasar uang. Pasar uang adalah mekanisme pasar yang membuat orang atau investor melakukan transaksi keuangan melalui perusahaan keuangan. Mekanisme pasar ini bisa dilakukan melalui perusahaan perbankan maupun sekuritas. Nantinya orang yang akan melakukan transaksi investor dalam pasar uang ini akan mendapatkan timbal balik atau return. Setiap transaksi yang dilakukan di pasar uang bisa dilakukan secara pribadi maupun menggunakan jasa perantara atau broker. Pasar uang pun bisa menjadi pertemuan para pemodal atau mereka yang memiliki kelebihan dana dengan individu atau perusahaan yang membutuhkan dana. Hal ini tentunya akan saling menguntungkan untuk memutar roda perekonomian. Dilihat dari sisi potensi pengembaliannya, investasi pasar uang cenderung hanya menjanjikan return yang kecil. Hal ini yang membuat pasar uang hanya digunakan untuk investasi jangka pendek. Kamu bisa mendapatkan pengembalian dana dalam tempo 12 bulan atau 1 tahun. Pasar uang juga terdapat beberapa ciri-ciri yang dimiliki, yaitu adanya penekanan pada pemenuhan dana dalam jangka pendek. Pasar uang tidak terikat pada tempat tertentu seperti pasar modal. Untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana, maka mekanisme pasar pada pasar uang ditekankan. Keuntungan apa saja yang dirasakan oleh banyak pihak, ya antara lain adalah 1. Menghimpun dana masyarakat. Yang artinya pasar uang akan menghimpun dana dari individu yang memiliki kelebihan dana, dan dana tersebut bisa dikumpulkan melalui tabungan, surat utang, hingga pinjaman langsung. 2. Mempermudah penyebaran dana. Setelah dana terhimpun, pasar uang akan menjadi perantara untuk mereka yang membutuhkan dana tersebut. Pihak yang mencari tambahan modal tentunya bisa dapat dana dengan lebih mudah. Mereka bisa mendapatkan dana dari surat utang maupun pinjaman lainnya. 3. Menjadi instrumen risiko rendah. Sebagian investor masih memiliki profil risiko rendah untuk mendapatkan timbal balik. Produk pasar uang inilah yang bisa dimanfaatkan bagi mereka yang ingin sekedar memakir dana berlebihnya. 4. Memutar roda perekonomian. Baik investor atau pencari modal sama-sama ingin mengembangkan dana yang dimiliki. Dengan membuat uang bergerak, berarti roda perekonomian pun berputar dengan baik. Perekonomian yang baik akan mencegah sebuah negara mengalami krisis ekonomi dan skala besar. Berinvestasi di pasar uang merupakan langkah yang bijak untuk kamu yang punya dana berlebih. Berikut keuntungan yang bisa kamu dapat dari pasar uang adalah nilai investasi yang stabil, tingkat likuiditas tinggi, keuntungan yang relatif tinggi, resiko investasi rendah, beberapa instrumen bisa diperjualbelikan, pilihan instrumen yang beragam. Perbedaan pasar uang dengan pasar modal adalah pasar uang dan pasar modal menjadi dua tempat yang paling sering menjadi tujuan investasi. Untuk kamu yang mau mulai investasi, sudah sewajarnya tahu perbedaannya. Secara durasi investasi pasar uang tergolong lebih cepat dengan durasi 1-3 tahun. Melakukan investasi jangka pendek ini bertujuan untuk mengembangkan dana berlebih yang dimiliki sekarang. Dengan kata lain, dana yang diinvestasikan di pasar uang memang ditujukan sebagai tabungan nantinya. Di sisi lain, pasar modal juga mempunyai resiko yang jauh lebih tinggi
Karena itu, para investor butuh bersabar lebih lama untuk mendapatkan timbal balik yang diharapkan. Berinvestasi dalam pasar modal biasanya dilakukan 7-10 tahun. Terakhir, saya akan menjelaskan dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang. Dampak pengeluaran pemerintah yang ekspansif atau fiskal ekspansif yang menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan pada tingkat bunga yang sama. Penggeseran kurva tersebut menyebabkan output keseimbangan bergeser dari Y0 ke Y1. Sebaliknya, dampak anggaran defisit atau fiskal kontraktif menyebabkan kurva bergeser ke kiri. Contoh gambar ada di samping. Selanjutnya, dampak kebijakan moneter terhadap keseimbangan pasar uang. Kontraksi moneter atau pengetatan moneter berhubungan dengan penurunan penawaran uang. Ketika terjadi peningkatan penawaran uang tersebut disebut juga sebagai ekspansi moneter. Kebijakan moneter tidak mempengaruhi kurva IS, tetapi hanya mempengaruhi kurva LM. Misalnya, ketika terjadi peningkatan penawaran uang, kurva LM akan bergeser ke bawah. Kesimpulan dari saya adalah pasar barang merupakan pasar yang dimana tempat bertemunya penawaran dan permintaan atas sebuah barang atau jasa. Biasanya pasar barang ini disebut atau lebih dikenal dengan istilah sektor real. Keseimbangan pasar uang merupakan kurva yang menghubungkan titik tingkat sebuah pendapatan nasional kepada berbagai macam kemungkinan dari tingkat bunga yang memelihara keseimbangan pasar uang. Keseimbangan pada pasar barang adalah menggambarkan kondisi perekonomian dipandang dari sisi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Sisi penawaran menggambarkan kemampuan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa pada suatu periode tertentu. Dalam materi tentang keseimbangan pasar uang, maka kita tidak bisa terlepas dari pembahasan yang berkaitan dengan permintaan atau MD dan penawaran akan sebuah uang atau MS. Karena pasar uang akan selalu berada di dalam keseimbangan akan uang atau MD. Saran dari yang saya jelaskan adalah untuk menghindari dari ketidakseimbangan antara sektor moneter dan sektor real. Maka dalam pasar barang dan uang tidak diberlakukan bunga dan motif transaksi apapun itu. Selesai sudah saya menjelaskan tentang permintaan agregat pasar barang dan pasar uang. Terima kasih yang sudah menonton video saya.